Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para hujjaj, matta'anallah bitul hayatihim, wabil khusus akhina fillah Ki Haji Saleh Hasan beserta santrinya, akhina fillah Ustadz Muhammad Tahir, akhina fillah Ustadz Asraduddin selaku dosen di perguruan tinggi, dan juga akhina fillah Ustadz Haji Asep, Bapak RT, baik RT Alek atau RT Hasanuddin maupun RT Brontolaras, juga Bapak RT lainnya, serta Bapak RW. Alhamdulillah berhasil hadir di sini. Kita doakan para aparat masyarakat diberikan kesehatan guna maksimal dalam pelayanan masyarakatnya. Tidak ketinggalan Ustadz Habudin dari Jamaah Ibadur Rahman dan dari Sohan Regensi, dan yang paling saya banggakan akhina fillah Ustadz Ridwan Asnawi selaku ketua MJS, matta'anallah bitul hayati, amin ya rabbal alamin. Kajian kita kitab Safinah terlebih dahulu, karena ini libur jadi ngaji nyantai ya, nggak buru-buru, biar berasa lapar, saya tinggal madang begitu. Cocok ya. Halaman 13 yang kitab Safinah yang kecil, baris ke-4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tabtulus salatu bi arba'a asrata khaslatan bil hadathi wa bi wuku'i an-najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wan kishafil aurati in lam tustar halan wan nutqu biharfaini au harfin mufhimin amdan wabil muftiri amdan wal aklil kathiri nasiyan au falathi harakatin mutawaliyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri, wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad, annallaha ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah, wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin annallaha ta'ala yaghfir lahu wirhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun, fasal, tabtulus salatu, tabtulu fi'lul madin lazim, fil mudhari' lazim, yang tidak membutuhkan kepada maf'ul. Kalau muta'addi, fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih, sehingga as-salatu jadi fa'ilnya. Tabtulus salatu, bermula batal itu salat, bi arba'asyrata khaslatan, dengan sebab 14 perkara. Ahaduha, yang pertama, bil hadathi, dengan sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Dalam kitab Sahih dikatakan lil khabari karena ada hadis as-sahihi, hadis sahih. Idza fasa ahadukum fi salatihi. Apabila salah seorang kentut di antara kalian fi salatihi, di dalam salatnya, falyansarif, segera batalin. Dan mundur begitu, jangan terusin tuh. Ya, wal yatawaddo, dan langsung berwudu, jangan dilanjutin. Ya, liya'udda sholatahu, nanti setelah wudu untuk balik sholat lagi. Batal be pokoknya. Gimana kalau nahan kentut? Boleh, tapi makruh gitu. Cuman kalau memang berat nahannya, ikhlaskan keluar dia. Capek soal nahannya gitu. Wathaniha, dan yang kedua, biwuku'in najasati, dengan sebab kejatuhan najis. Ya, illam tulqa halan, kalau tidak disingkirkan buru-buru. Jika disingkirkan buru-buru, maka tidak menjadi batal sholatnya. Dengan catatan min ghairi hamlin, tanpa menanggung hadis tadi. Lontarnya tuh, contoh lagi sholat di lapangan Idul Fitri, burung lewat cerot, gini nih langsung nih. Kalau begini nanggung nih, batal tetap nanggung nih. Kalau begini nih sampok gitu, baru nggak batal tuh ya. Mati nih baterainya Sajanto ya gitu ya. Kalau memang disampok gini atau peci dah, yang paling repot peci nih, lagi sholat di lapangan berak burung kita gini nih, nggak batal. Tapi kalau kita tanggung dengan cara begini nih, ini nanggung nih nanggung nih, comot, nanggung tuh, itu batal tetap, sudah gituin. Kalau bahasa Betawi disampok, apa bilangnya? Sampok deh, biasa ya, gitu, baru nggak batal tuh, gitu ya. Kemudian min ghairi hamlin, tanpa ditanggung atau dibawa segitu tuh. Wa tsalisuha, dan yang ketiga, bin kisyafil aurati, dengan sebab terbukanya aurat kita, walaupun nggak sengaja kesingkep angin, tapi jika buru-buru kita tutup lagi nggak batal. Kondisinya urfan, menurut public opini, lama nggak tuh nyingkapnya, kata orang nggak lama nggak batal. Oh lama itu, orang dia manteng begitu, ke atasnya begitu angin baru batal gitu PRT. Warabi'uha, dan yang keempat, bin nutqi biharfaini, dengan sebab ucapan omongan walaupun 2 huruf. Wa illam yufhama, meskipun hurufnya nggak dimafhum, nggak ada pengertiannya. Contohnya ka an tuh, an dari atau tentang, min dari, min an ya, au begitu, au atau arti itu au. Itu kan belum jelas kan kalimatnya kan, batal. 2 huruf soalnya, alif waw au, min mim nun, dari tuh, walaupun nggak paham dari mana itu, yang penting min aja, batal. Au biharfin mufhamin, atau 1 huruf yang bisa dipahamin. Contoh kaqi, qi, asal kata waqo yaqiqi, fi'lul amri itu, waqo menjaga, qi jagalah, begitu. Lagi sholat nih, anak lewat, ayah aku jalan ya, qi, baik-baik jalan segitu, batal walaupun cuma qi. Kenapa qi? Itu kalimat yang dapat dimengerti artinya, yaitu fil amr daripada waqo yaqiqi, batal tuh. Bahasa Arab luas dari Ridwan ya, biarpun 1 huruf ada maknanya. Termasuk habis ki, contoh yang lain, fi wafa ya fi, lunasin utangnya, fi, begitu sama gitu ya. Atau wa ain doang tuh ai ya, artinya harus kita apik gitu, wa begitu. Itu batal juga itu, amdan, dengan sengaja, batal tuh, dengan ngomong 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dimengerti gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu wa khamisuha, yang kelima, dalam kitab kecil bil muftiri, boleh baca muftir. Dalam kitab sarahnya wal muftir bi fathil fa'i ya,
dengan fa-nya difathahkan, wa kasrit to'i, to-nya dikasrahkan jadi mufattiri, fa-nya fathah, to-nya kasrah jadi mufattiri. Boleh muftiri, boleh mufattiri. Kayak model orang baca doa tunjina, ada tunajjina, ada nggak? Ada. Yang baca tunjina betul, jangan salahin tunajjina, betul juga. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Lagi dia tunjina gini, bukan tunjina, tunajjina, ini yang begini orang nih. Ya baru baca satu bab daripada kitab, belum banyak referensi. Apalagi menyalahkan depan orang, jangan. Jaga perasaan orang lain. Kalaupun salah bacaannya, ntar gak ada orang, sini ente tadi baca kurang tasjid tuh, ya coba deh, nah itu kurang tuh, nggak boleh gitu, gak ada orang. Ini memang demen pengen ngejatoin, salah loh. Ada Pak RW, ada Pak RT, ada Ustadz Thohir, Ustadz Ridwan. Jangan. Jaga perasaan orang lain walaupun salah, begitu. Ustadz Barok ya, begitu. Kalau negor aneh jangan depan orang ya. Umpama ini mah begitu. Jadi mufattir itu hal-hal yang membatalkan, ya. Contohnya bukan makan, bukan, membatalkan lisoimi bagi orang yang berpuasa, kalau kemasukan batal aja. Contohnya kaan adkhala audan, dia masukkan apa tuh, semacam kayak bekas ituan dongkrak sengaja, mungkin dia lagi ngetes ilmunya begitu, makan yang tajam-tajam, telan lagi sholat tapinya batal, lagi sholat nganterin papayung telan gitu, batal. Walaupun tujuannya akrobat, lagi sholat nelen paku payung sama, batal. Mufattir tuh, Satyanto punya tuh ilmunya tuh. Dan yang keenam, wasa disuha bil aklil kathiri, makan yang banyak, nasian meskipun lupa. Kan lupa makan banyak mah ya, mana mungkin. Kalau makan banyak biar kata lupa batal begitu. Kalau sedikit lihat dulu, kalau nggak sengaja bisa nggak batal, tapi qila nggak batal, cuman yang mu'tamad tetap batal kalau ketelen tuh. Jadi jaga-jaga tuh, habis makan jangan sampai kita nyimpen sesuatu di sela-sela gigi, lagi sholat ketelen, bisa batal itu. Umpama yuk Pak Detris habis makan tempe nyelip daging itu Sariduan ya, ketelen, bisa batal itu. Kumur-kumur yang lebih yang lebih banyak lagi airnya. Dan yang ketujuh, bi thalathi harakatin mutawaliyatin, dengan gerakan berturut-turut 3 kali gerakannya, walau sahwan, meskipun lupa. Kalau gerakannya 3 kali berturut-turut maka dia batal, itu karena lebih dari 3 kali. Sehingga orang yang posisi menggantikan saf yang depan pun kudu tahu caranya. Ini depan batal nih, kita begitu dia keluar bawah karena buang air kecil atau mau buang angin, dia keluarkan kosong tuh ya, jangan langsung nyelonong. Bikin 2 gerakan, 1 2 diam dulu, 1 2 diam dulu, begitu caranya. Jangan langsung 3, batal ke 3 kali langsung jalan begitu. Nyelonong kan saf nih kosong, di sini ambil aku ada satu contoh. Nih sak nih, dibatal nih kemarin nih, kosong nih. Yang sini maju 1 2 diam dulu, baru maju lagi. Nah begitu, jangan langsung 3 kali batal tuh gerakan. Begitu. Dan yang ke-9, ke-8 wasaminuha, dan yang ke-8 al-wasbatul fahisatu, yaitu lompat yang sangat jelek. Iyalah lagi sholat lompat. Termasuk suka ada kiriman di WA tuh, lagi sholat salto gitu, tek pas depan imam, batal itu. Ya batal. Ngapain sholat begitu? Watasi'uha, dan yang ke-9 bidorfatil mufritoti, mukul-mukul yang sangat keji atau jelek. Ayo zaman, silakan. Begitu, sama mukul-mukul juga, tepok-tepok ya, nyamuk, saking keselnya nyamuk begitu, bisa batal ke pelan-pelan. Giniin. Kalau mufrid yang sangat kelewat batas, batal. Dan yang ke-10
ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan, sengaja begitu. Bahwa sujud 3 kali sengaja, amdan batal. Kalau lupa maka nggak batal gitu. Cuman tadi tambal dengan sujud sahwi, pas dia diri ingat, ya Allah tadi sujud sampai 3 kali. Terusin itu, kan lupa nggak sengaja. Dan yang ke-11 wa hadi asyaraha at-taqaddumu ay as-sabqu, yaitu mendahului ala imamihi, yang dengan imamnya, mendahulukan imamnya. Itu juga bisa membatalkan. Birukna ini dengan 2 rukun, fi'liya ini 2 rukun bangsa fi'li. Contohnya bi an raka'al ma'mumu, si makmum kemudian dia ruku, falamma arada imamuhu an yarka'a, pas imam pengen ruku, rafa'a, dia malah i'tidal. Tadi imam belum ruku, dia udah ruku. Pas imam mau ruku, dia naik ngegocek imam. Keren nih makmum mungkin ini. Batal itu. Mendahulukan 2 rukun fi'li. Wa takhallufu, atau ketinggalan banget juga sama. Ketinggalan 2 rukun, mendahulukan rukun 2 rukun batal. Ketinggalan juga batal. Bagaimana Ustaz kalau orang yang memang model fisiknya lelet sholatnya? Itu lain lagi, minal ma'zurat, nggak batal dia mah. Kalau yang orang normal sengaja lamain, batal. Termasuk sujud terakhir. Kalau jadi imam, memang dianjurkan kita perbanyak doa di sujud terakhir. Tapi kalau jadi imam jangan. Ntar mau bangun, belum lagi, duduk lagi. Dan belum lagi, duduk lagi. Akhirnya tuh 3 kali nongol, batal si makmum. Gara-gara imamnya kurang bijaksana. Begitu. Kalau sendiri bebas. Sujud terakhir mau 2 jam nggak apa-apa ya. Pas bangun langsung vertigo ente. Ya coba-coba nggak biasa mah. Gitu ya. Kemudian wasani asyaraha, dan yang ke-12 batal sholat dengan sebab biniyati qat'is sholati, dengan niat memutuskan sholat atau menyetop sholat. Ka'an yanwiya, dalam sehari katakan seperti dia niat fir raqatil ula, waktu masuk rakaat pertama nih baru baca bismillahirrahmanirrahim, rakaat pertama tuh al khuruja minha, dia akan keluar dari sholat tadi fisaniyati, pada rakaat kedua. Ntar rakaat kedua saya batalin, udah batal itu, walaupun belum batal karena udah niat mau keluar dari sholat, begitu batal maka. Jadi nggak usah niat begitu. Wa tsalisa asyaraha, dan yang ke-13 bita'liqi qat'iha, dengan mengaitkan, memutuskan batal sholatnya, mengebatali sholatnya dengan mengaitkan suatu. Sholat di lapangan Idul Fitri, kalau hujan gue batalin, kalau enggak batal udah. Jangan mau hujan tetap saya sholat, jangankan hujan ya, topan datang tornado saya tetap sholat, datang tornado ke bawah hilang di area itu, udah teguh begitu pendiriannya. Kalau digini batal, hujan batalin nggak ya? Batal itu gitu. Kalau hujan batalin nih, kalau enggak terusin, batal walaupun nggak hujan gitu. Warabi'a asyaraha, dan yang ke-14 at-taraddudu fi qat'iha, yaitu ragu-ragu batalin apa enggak. Kayak tadi tuh, kalau hujan batalin jangan ya, udah batal udah, pokoknya hujan enggak, tetap saya terusin sholat. Orang mau kabur kayak biarpun sendirian saya tetap sholat, nggak batal gitu. Nggak hujan, alhamdulillah nggak batal. Sebelahnya niat begitu, batal mereka. Cuman karena nggak tahu, mereka tetap sholat, padahal batal. Caranya ya udah batalin, takbir lagi. Cuman telat, kita ketinggalan 1 rakaat sama imam. Gitu. Kalau pengen sah, batalin langsung, takbir lagi deh tuh. Gitu ya. Bagaimana kalau kita lagi sholat asar sendirian nih, jam 4 pulang dari kerjaan, sholat asar, begitu terakhir, diri terakhir, udah 4, baru 2, baru 3 ya,
4 apa 3? Ragu-ragu tuh. Asar berapa rakaat? 4. Ambil yang sedikit, baru 3. Begitu, kalau ragu. Terus tambah 1 rakaat, tambal dengan sujud sahwi. Selesai keluar, ayah kata anaknya, tadi kok asar 5 rakaat? Sah. Jadi kalau kurang sholat ragu-ragu, ya baru 3 apa ada 4 nih. Ambil yang dikit yang banyak. Yang dikit. Kalau duit yang mana tuh? Banyak. Gitu pokoknya. Cerdas berarti. Itu. Walaupun kenyataannya dia 5 rakaat sholatnya, tetap sah. Ditambah dengan sujud sahwi. Tuh, inilah kitab yang wakafkan oleh almarhum Haji Aminuddin, ya. Mudah-mudahan pahala sampai ke kuburan beliau. Pindah sekarang ke kitab yang kedua, kitab Irsyadul Ibad. Halaman 3 berapa baris saja antuk kemarin? Saya tulis tuh. Di grup deh aneh sebar. Ya. 18 baris. Dari atas, wa'lam yang ada kurung tuh. Ya, halaman 3, 18 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal imana billahi i'tiqadun annahu wahidun la nazira lahu fi dhatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyati wa hiya istihqaqul ibadati wa innahu qadimun labtida'a liwujudihi wa baqin lintihai liabadiyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa'lam, dan ketahuilah, annal imana billah, yang dikatakan iman kepada Allah apa? I'tiqadun, suatu keyakinan, i'tikad kita. Annahu, bahwasanya dia Allah, wahidun esa, la nazira, tidak ada bandingannya, lahu, bagi Allah, fi dzatihi, apakah dalam sifat, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah, nggak ada joinnya Allah tuh, bikin apapun dewek-dewek, baik itu hal lainnya, terutama fil uluhiyati, dalam ketuhanan. Allah tidak ada sekutu, sendirian, tunggal. Wahia istiqaqul ibadati, dan dialah puncak hakiki ibadah untuk kita, yang disembah tuh Allah. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu qadimun, qadimun khabar anna, karena anna tansibul isma wa tarfaul khabara. Hu itu jadi domir isim anna. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu qadimun, dia maha dahulu, sedia kalau bahasa orang dulunya. Labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan keberadaannya, udah ada di Allahnya, begitu. Wa baqin, dan kekal, lintihai li abadiyatihi, bagi akhir yang abadi, berarti nggak ada penghabisannya. Itu makna daripada sifat iman kepada Allah. Jadi nggak ada penghabisan, nggak ada permulaan, udah ada sampai kapan? Seterusnya. Kalau kita ada sekarang, ntar suatu saat si Anu udah pulang kemarin ya, udah setahun, tahun meninggal, udah lama dia meninggal, udah hilang dah tuh. Allah nggak begitu. Dan sekarang wabil malaikati, dan yang dimaksud dengan iman dengan malaikat, i'tiqadun, suatu keyakinan, annahum mukramuna, bahwasanya mereka itu dimuliakan oleh Allah. Berarti jangan makram tapi mukram, ya, dimajhulkan. Mukramuna, mereka zat yang mulia. La ya'sunallaha, mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ikut perintah Allah. Ma amarahum, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka.
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan mengerjakan apa-apa yang dikerjakan, yang diperintahkan. Yaf'aluna min af'alil khamsah, daripada fi'il yang 5 tuh. Ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Shadiquna, mereka itu benar, fima akhbaru, pada berita yang dibawa kepada para nabi-nabinya. Gak ada yang bohong, bihi, dengannya, dengan berita yang dibawa tadi tuh. Kemudian yang dimaksud dengan wabil kutubi, jamak kitabun, itu termasuk jamak taksir. Jamak terbagi 3, ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Ini kutub, berubah tuh bentuk siaknya tuh. Ya, kalau muannas gampang pakai alif ta. Alif ta. Kalau muzakkar waw dan nun atau ya dan nun. Wabil kutubi, dan dengan percaya dengan kitab, yaitu i'tiqadun, suatu keyakinan, annaha kalamullahi, bahwasanya dia itu adalah kalam Allah. Dibaca kalam Allah boleh nggak? Boleh. Yang nggak ngerti mah biasa aja, cuman yang ngerti kok kalama sih, bukan kalamu, nggak cocok tuh sama struktur bahasa Arabnya kalamu. Jadi apa? Khobar annaha kalamullah. Makanya baca doa kadang-kadang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wal hayyal qayyum. Wan hayyul, siapa tuh ngikut astaghfirullah, hak tuh ngikutin ke haknya tuh. Kalau dalam Quran Allahul ladzi la ilaha illahu wal hayyu, awalnya Allahu, begitu. Allahul ladzi la ilaha illahu wal hayyu. Kalau awalnya astaghfirullah, mahalnya mahal nasab. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayya, begitu. Kalau baca hayyu sih enggak apa-apa, cuman kalau yang ngerti ntar ya berantakan nahwunya, begitu ya. Tawan pokoknya orang baca gituan salah, berarti belum paham nih ya, alatnya belum pas, begitu. Cuman mungkin apal cangkem bahasa Turkinya, begitu. Al-azali, dari permulaan, kalam Allah yang permulaan, kalamullahil azaliyu. Tuh, azaliyu naat sifat kemana? Ke kalamu. Kalamu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Al-azaliyu na'tun, dari mana? Dari ma'ud kalamu, gitu. Kalamullahil azaliyu. Jadi kita yakin kitab-kitab Allah itu adalah kalam Allah yang terdahulu, al-qaim, yang berdiri, al-qaimu bidzatihi, yang memang berdiri dengan zatnya, al-munazzahu, yang dia itu suci, anil harfi, dari bentuk huruf, wasauti, dan juga suara. Kitab Allah semuanya ada berapa? 104 yang kitab samawi. Rinciannya yaitu 60 suhuf untuk Nabi Musa alaihissalam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Pantesan Nabi Musa dapat gelar Kalimullah, karena beliau sebelum dapat kitab Taurat dapat suhuf dulu sebanyak 60 tuh. Kemudian tambah 30 suhuf Nabi Ibrahim. Suhufu Ibrahim wa Musa. Itu dia dua orang tuh, dua nabi. Nabi Musa 60 suhuf, Nabi Ibrahim 30. Tambah 10 suhuf buat siapa? Sis bin Adam alaihissalam. Nabi Sis kembarannya nggak ada. Siti Hawa emak kita lahir 100 kali tanpa sesar. Setiap lahir kembar sepasang, laki perempuan. Cuman Sis doang tuh yang nggak ada kembaran perempuannya, dewek-dewek dia laki-laki, tuh jadi nabi tapi bukan rasul. Nah dia dapat suhuf tuh sebanyak 10 suhuf, berarti 100 kan, 60 tambah 30 90, tambah 10 berapa? 100. Terus Quran, sebelum Quran apa dulu? Zabur, kitab Nabi Daud. Kitab udah berarti kitab tuh. Taurat, kitab Nabi Musa 2. 3 Injil pada Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran, bentuk kitabnya 4, suhufnya ada 100. Nah 104 kitab tadi, suhuf dan kitab, disaring, diolah, diperes, intisarinya ada di Al-Quran 30 juz.
Jadi kalau orang khatam Quran, dia udah khatamin juz apa? Injil, Taurat, dan Zabur serta suhuf-suhuf. Quran yang 30 juz tadi diringkas lagi, disaring lagi, ada dalam Al-Fatihah. Dari bismillah sampai waladhdallin. Al-Fatihah disaring lagi, tadi bismillahirrahmanirrahim. Itu inti sari Quran, bismillah. Hitung amalannya bismillah ribuan kali. Pas ada Belanda bisa ngilang dia, bisa jadi ayam dia. Ente jajal 14.000 tetap kelihatan muka ente. Kenapa? Amalan dan makanannya beda. Kita nggak aktif memakan kita, barang haram embat terus, begitu kan? Kadang-kadang lihat buruan jambu mengkal, main jambak aja itu. Yang begitu yang nggak bikin sakti tuh punya orang. Adapun pisang main tebang aja. Nyaji kemarin saya minta daun pisang ya, dari yang lalu buat mepes. Mintanya baru sekarang, barangnya udah kepaku deh. Gimana mau sakti kalau begitu? Orang minta dulu mestinya yang punya daun pisang, ya. Dan yang punya kebun kudu bilang begini, saya punya kebun, kalau ada yang ngambil ikhlas ya Allah, tanpa bilang-bilang. Cuman ngomongnya jangan pakai speaker, abis entar. Cukup dalam hati aja, begitu. Yang begitu tuh yang bikin kita ibadah males. Hak orang kita ambil tanpa kita perhatikan mudah dan tidak mudahnya. Baik, kita lanjut. Kemudian wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan setiap apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an haqqun itu benar. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi, Allah menurunkan Quran kepada sebagian rasul-rasulnya. Tuh yang 4 tadi, 5 sama Nabi Sis dengan bentuk suhuf. Bi alfazi hadisatin, dengan lafat-lafat bahru fi alwahin di lauhil mahfuz, atau langsung au ala lisanil malaki, atau melalui lisan para malaikat. Begitu. Belum tadi disampaikan kepada rasul-rasulnya. Itu makna iman kepada kitab. Baca lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa birrusuli i'tiqadun annallaha arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wa khimatin wa naqsin. Nah, sekarang kita artikan iman kepada rasul. Dan yang dimaksud dengan iman kepada para rasul, rusul jamak, rasulun pakai wawu mufrad. Dan yang termasuk iman kepada rasul i'tiqadun, yaitu suatu keyakinan, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala arsalahum, mengutus mereka para rasul ilal khalqi, kepada makhluknya, wa nazzahahum, dan mereka disucikan oleh Allah an kulli wa khimatin, dari tiap-tiap sifat cacat, wa naqsin, dan kekurangan atau aib. Oh, Rasul gak ada cacat aibnya, tapi sifat manusia, sakit-sakit dia, cuman sakitnya tidak bikin orang geli, ya. Sakit mata Rasul, emang nggak belekkan kayak kita numplak begitu, enggak rembes, nggak begitu, enggak. Sakit mata biasa Rasul, tapi nggak bikin orang jijik, dan nggak ada tai-tainya dikit pun juga, paling merah dikit udah sakit buat beliau tuh, kan manusiawi, cuman tidak menjatuhkan kadar sakit mata Rasul. Fahum maksumuna, dan mereka itu terpelihara, ya, minas saghair, daripada dosa-dosa kecil, wal kabair, dan juga terpelihara daripada dosa-dosa besar, qablan nubuwati, sebelum diangkat kenabian, dari kecil udah terjaga. Saghair jamak daripada saghir, ya, begitu. Kama rabbauna sighara bacanya, kama rabbayani saghira, bentuk mufrad lagi, jamak lagi. Kama rabbauna dhamir jamak tuh, sighara. Kalau kama rabbayani saghira, gitu. Jangan salah baca, ya. Para kiai, para mualim, kadang-kadang penceramah pas baca nahwu, ya bukan kasroh malah domah, ketahuan deh tuh belum paham alatnya, begitu.
Kemudian wa ba'daha atau sesudahnya terpelihara dari dosa besar dan kecil, baik sebelum diangkat nabi maupun setelah diangkat nabi. Itu mereka terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mastamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri au azabihi. Dan yang dimaksud dengan iman kepada apa? Hari akhir, wahwa kita mulai minal mauti daripada kematian. Kematian udah bagian daripada akhir tuh, iman tuh. Ila akhiri sampai penghabisan ma yaqa'u yang terjadi i'tiqadu wujudihi keyakinan yang ada dalam kematian tadi wa mastamal alaihi dan yang meliputi daripada kematian setelah mati ada apa min su'alil malakaini daripada pertanyaan dua orang malaikat yang disebut fatanal qabri tukang memberikan ujian di kuburan dua orang tuh dosennya tuh wa na'imil qabri berupa juga nikmat kubur au azabihi atau azab kubur. Kalau yang nikmat ya enak, begitu dikubur tanah ukuran 2x1 lebar. Berapa? Situna dzira'an 60 hasta. Ke kanan 60 hasta, ke kiri 60 hasta, atas 60, bawah kaki 60. 60 hasta sama dengan satu hastanya 50 cm. 50 cm dikali 60 berapa? 3000 ya 3000-an ya. Dari senti ke meter berarti jadi berapa? 30 meteran. Main gak tuh? Kepala sono panjang 30 meter tambah lebar tanah. Ke kaki sono 30 meter 30 kali 4. Bisa buat rumah minimalis PRT, Bro. Di kuburan kita bisa main poli kuburan tuh. Bisa main basket, enak. Yang orang baik tuh. Tapi kalau orang yang jelek amalnya belum sempat insaf, itu kuburan 2x1 akan ngegepres tuh, incet, kretek, hancur tulang belulang kita. Makanya berapa banyak kuburan digali kondisinya ngerucut. Begitu Pak Detris tuh. Tulang belulang ngerucut, hitam lagi. Ya itu tuh, ada gencetan kubur dan ada bakaran dalam kubur tadi, di sate kita. Kalau yang luas dibuka, tahu-tahu masih los apanya? Ini pun kain kafannya masih biasa, cuman warna aja udah kusam begitu. Nggak hancur nggak apa? Ada yang begitu. Berarti itu ada peluasan kubur, tergantung amal perbuatan dia. Begitu. Wal ba'su wal ba'si wal jazai ma'tuf wa na'imil qabri au azabihi wal ba'si wal jazai ma'tuf terus. Dan juga iman percaya sama kebangkitan, wal jazai dan balasan, wal hisabi dan perhitungan, wal mizani dan timbangan. Ditimbang. Waktu ditimbang tuh kan ada dua tuh, kebaikan, kejahatan. Pas di tengah-tengah merosot ternyata yang berat apanya? Kejahatannya. Rasul naruh kopiah beliau supaya berat. Ternyata masih kalah. Banyak kejahatannya, sorban beliau ditaruh. Masih berat juga jubah beliau. Kalau yang keingetan Rasul tuh, saking masih berat juga Rasul lompat ketimbangan baru sama. Ini orang kebangetan bangor nih orang nih. Begitu. Ya, kalau kita ketahuan, yang repot kan yang kita nggak ketahuan. Karena di padang mahsyar manusia ada yang mukanya bukan muka manusia, ada muka babi, ada muka anjing. Gimana Rasul mau nolongin? Siapa lo? Gak kenal Rasul. Makanya sholat tuh pondasinya. Kalau muka kita pengen jadi muka manusia. Wal mizan dan timbangan sirat dan juga jembatan. Wal jannati dan surga. Wan nari dan api neraka udah pasti. Itu hal-hal akhirat. Bil apa? Yaitu beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil qadari i'tiqadun annama qaddarahullahu fil azali la budda min wuku'ihi
tandain sampai di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandain wa bil qadari. Masih satu kali lagi bulan depan Pak Sarjanto ya. Selain penutupan dimohon siapkan dan luangkan waktunya untuk tawakupan mata basir majlis taklim Sirajul Atfal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan luas waktu untuk hadir pada bulan depan, bulan Maret begitu. Nah, inilah yang dapat Anda sampaikan. Tanda baca kita halaman 3 masih 13 baris dari bawah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa ya Rasulullah salam ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.